Oke, mari kita langsung bahas salah satu cerita ekonomi terbesar di abad ke-21 yang mungkin belum banyak Anda dengar. Kita akan menyelami kawasan perdagangan bebas benua Afrika atau yang biasa disebut FCFTA. Nah, untuk benar-benar mengerti seberapa besar dampak FCFTA, kita harus mulai dari sebuah teka-teki ekonomi yang sudah ada selama puluhan tahun di Afrika. Jadi, pertanyaannya begini, kenapa sih negara-negara di Afrika itu lebih sering berdagang dengan Eropa atau Asia ketimbang sama tetangganya sendiri? Nah, ini dia akar masalahnya yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi di sana. Pasarnya itu terpecah-pecah, sendiri-sendiri, jadi susah buat maju bareng. Kalau kita lihat datanya, perbedaannya wow, jauh banget. Sementara Eropa dan Asia sibuk banget dagang di antara mereka sendiri, perdagangan internal di Afrika itu angkanya kecil sekali. Ini tuh ibaratnya punya mesin raksasa yang potensinya gede banget, tapi nggak pernah dinyalain secara maksimal. Jelas ini jadi penghambat besar buat pertumbuhan ekonomi. Terus, gimana caranya menyatukan semua potongan teka-teki ini? Jawabannya adalah satu solusi yang super monumental. Mereka memutuskan untuk menciptakan zona perdagangan terbesar di dunia. Nah, inilah dia AFCFTA. Dan ini bukan sekadar perjanjian dagang biasa ya. Ini adalah sebuah cetak biru raksasa untuk menulis ulang masa depan ekonomi Afrika. Tujuannya itu lebih dari sekedar jual beli. Ini adalah alat untuk membangun kemakmuran dari dalam benua itu sendiri. Skalanya itu benar-benar gila. Coba bayangin deh, 54 negara. Itu kan hampir seluruh benua. Setuju buat bersatu di bawah satu payung ekonomi yang sama. Ini adalah tingkat kerjasama yang jarang banget kita lihat di zaman modern. Dan pasar yang mereka ciptakan ini mencakup 1,3 miliar orang. Ini bukan cuma angka di atas kertas loh, ini adalah gabungan dari konsumen, inovator, dan produsen yang semuanya ada di dalam satu pasar tunggal yang masif. Potensinya hampir nggak terbatas. Kalau kita total semua, kekuatan ekonomi pasar ini nilainya mencapai 3,4 triliun dolar. Angka ini secara resmi menjadikan AfCFTA sebagai kawasan perdagangan bebas terbesar di planet ini, dilihat dari jumlah negara yang ikut serta. Sebuah kekuatan baru di panggung dunia. Oke, jadi gimana cara kerja mesin raksasa ini? Mari kita bedah mekanismenya. Proyek ini nggak dibikin buru-buru loh. Perjalanannya sendiri butuh waktu hampir 1 dekade. Mulai dari visinya diadopsi tahun 2012, sampai akhirnya perdagangan resmi dimulai di tahun 2021. Setiap langkahnya itu direncanakan dengan matang supaya fondasinya benar-benar kuat. Jelas, buat mengatur perjanjian segede ini butuh struktur yang rapih. Semuanya dikoordinasikan oleh Uni Afrika. Mulai dari majelis yang kasih arahan strategis sampai ke sekretariat di Accra yang ngurusin operasional sehari-hari. Jadi ini tuh benar-benar kerja bareng-bareng. Implementasinya itu bertahap persis kayak bangun rumah. Fondasinya adalah mempermudah perdagangan barang dengan menghapus tarif-tarif. Kalau itu sudah beres, baru deh dibangun pilar-pilar lainnya, seperti perdagangan jasa, aturan investasi bersama, sampai sistem buat menyelesaikan sengketa dengan adil. Jadi intinya apa? Intinya adalah transformasi total. Dari yang tadinya benua yang terpecah-pecah, menjadi satu pasar tunggal yang nyambung. Targetnya pun nggak main-main, menghapus 90% tarif dan menyederhanakan aturan supaya bisnis di seluruh Afrika jadi jauh lebih gampang dari sebelumnya. Dan jangan salah, ini ceritanya bukan cuma tentang Afrika. Apa yang terjadi di sini bakal punya dampak besar ke ekonomi global. Jadi pertaruhannya tinggi buat semua orang. Proyeksinya jujur, bikin kaget. Bank Dunia dan UNDP itu memprediksi perdagangan internal Afrika bisa melonjak sampai 80%. Tapi, yang paling penting dari semua ini adalah dampak kemanusiaannya. Ada potensi buat mengangkat lebih dari 50 juta orang keluar dari kemiskinan. Itu angka yang benar-benar bisa mengubah hidup. Dan dunia luar bukannya cuma nonton aja loh. Kekuatan ekonomi global kayak Uni Eropa, Jepang, dan Tiongkok, mereka semua ikut terlibat. Mereka berinvestasi dan kasih dukungan teknis. Karena mereka tahu, kalau Afrika makmur, ekonomi global juga ikut kuat. Ini saling menguntungkan. Kutipan dari Uni Afrika ini menurut saya merangkum semuanya dengan pas banget. Ini menegaskan kalau ambisi di balik AfCFTA itu jauh lebih besar dari sekedar angka-angka ekspor-impor. Nah, ambisi sebesar ini tuh nggak muncul gitu aja dari langit. Ini adalah bagian inti dari sebuah visi jangka panjang yang jauh lebih besar lagi, yang namanya Agenda 2063. Anggap aja Agenda 2063 ini sebagai master plan-nya.
cetak biru utama untuk Afrika yang kita inginkan. Ini adalah peta jalan yang sangat detail tentang tujuan benua ini dalam 50 tahun ke depan, yaitu menjadi benua yang terintegrasi, makmur, dan damai. Nah, ini dia poin kuncinya. AfCFTA itu bukan kebijakan yang berdiri sendiri. AfCFTA adalah mesin penggerak ekonomi yang dirancang khusus untuk mewujudkan visi besar dari Agenda 2063. Tanpa AfCFTA sebagai mesinnya, Agenda 2063 ya cuma bakal jadi mimpi. Tentu saja, perjalanannya nggak akan mulus. Tantangan dalam implementasinya itu sangat nyata. Tapi, AfCFTA ini adalah langkah paling berani dan paling terpadu yang pernah diambil oleh Afrika untuk menuju takdir ekonomi yang baru. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk masa depan. Apakah ini akan menjadi momen di mana Afrika akhirnya menulis ulang aturannya sendiri di panggung dunia?